Vicky Effendi, NIM 170761901. Ya, perkenalkan saya Dava Prilia Maharani dari Prodi Pendidikan Bisnis B 2019 dengan NIM 170761908. Perkenalkan, nama saya Pungki Dikatika, NIM 17076190118. Nama saya Zara Fariza dengan NIM 17076191049. Perkenalkan, nama saya Hana Fatimah dengan NIM 17076191055. Ya, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kami menganalisis ini. Ya, karena kami ingin mengetahui pengaruh dari produk, harga, promosi, bukti fisik, lokasi, karyawan, proses, produktivitas, dan juga kualitas yang didapatkan tuh bagaimana sih saat mengunjungi Waterboom Sawalunto ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke 7P. P yang pertama di sini kita akan bahas adalah price atau harga. Nah, harga di sini mencerminkan nilai atau manfaat dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Dalam hal ini adalah Waterboom atau objek wisata. Ini adalah Waterboom. Nah, harga sendiri ini sangat penting ya, karena dia yang nanti menentukan total revenue kita berapa, cost kita berapa, apakah untung atau rugi. Jadi penetapan harga juga harus diperhitungkan dengan sangat matang gitu, supaya bisa bersaing dan gak boleh rugi juga gitu kitanya. Nah, untuk harga di Waterboom sendiri ini dia harganya 15.000 sampai 20.000, cukup terjangkau ya, dengan fasilitas yang ditawarkan dan juga dengan nilai atau manfaat yang didapatkan nanti oleh wisatawan gitu. Nah, tujuan dari harga sendiri itu apa? Yang pertama untuk bertahan di pasar persaingan yang mungkin sangat ketat, terus juga untuk mendapatkan profit ya bagi perusahaan, terus juga selain itu untuk biasanya untuk prestise dan juga untuk gengsi, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk yang kedua. P yang kedua itu adalah produk. Nah, produk ini adalah apa yang ditawarkan, barang apa yang ditawarkan, jasa apa yang ditawarkan gitu. Nah, di produk ini, di produk Waterboom sendiri, yang ditawarkan itu adalah yang udah pasti kolam renang, terus perosotan atau sliding, terus dia juga menawarkan flying fox. Produk ini tuh jadi sesuatu atau nilai yang didapatkan oleh konsumen gitu, manfaatnya apa, terus untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memuaskan mereka juga gitu. Itu merupakan pengertian juga dari produk gitu. Nah, produk ini juga sangat penting ya, karena si produk inilah nanti yang membuat si konsumen berpikir untuk memilih produk itu atau enggak gitu, ada manfaatnya atau enggak, karena sebuah produk itu tidak akan dibeli kalau tidak ada manfaatnya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah place. Nah, place ini adalah tempat atau lokasi yang dipilih untuk memasarkan atau menawarkan produk atau jasa gitu. Nah, di Waterboom sendiri, place-nya itu atau lokasinya itu mudah dijangkau. Nah, penetapan lokasi juga penting, teman-teman. Kenapa? Karena lokasi ini nanti yang kalau lokasinya strategis itu yang akan jadi pertimbangan wisatawan gitu. Dan gak cuma strategis, kita juga harus memikirkan biaya pembelian tanahnya, atau kalau seandainya sewa, biaya sewanya berapa, apakah nanti worth it sama apa yang keuntungan yang kita dapat gitu, strategis apa gitu tempatnya, sampai kita mengeluarkan harga untuk membeli tempat itu atau menyewa tempat itu. Jadi harus seimbang gitu, atau menguntungkan atau malah lebih menguntungkan lagi untuk perusahaan kita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke P yang keempat, itu adalah promotion atau promosi. Nah, promosi di sini tuh kayak modelnya bisa dibilang juga kayak insentif sih buat calon pembeli. Kenapa bisa dibilang insentif? Karena tuh kayak bonus gitu buat pembeli, seperti kita ngasih diskon, kita ngasih sesuatu yang cuma-cuma, jasa kita yang cuma-cuma, contohnya kayak testimoni ya kan. Terus kita juga
ngasih produk knowledge gitu untuk calon pembeli gitu, supaya lebih mengenal lebih dalam produk kita. Nah, produk knowledge ini contohnya kayak video advertisement itu juga termasuk product knowledge, karena kan di dalam video itu kita jadi tahu nih fasilitas apa aja yang kita dapatkan kalau kita pakai Waterboom ini. Nah, di Waterboom ini sendiri promotionnya tuh udah melalui radio, koran, website, majalah, televisi, dan baliho. Cuman mungkin yang masih kurang satu, mungkin influencer ya. Nah, terus teman-teman, yang kelima itu adalah people. People di sini maksudnya adalah orang-orang atau sumber daya manusia gitu yang digunakan. Nah, sumber daya manusianya itu adalah pekerja. Nah, pekerja ini juga sangat penting ya teman-teman, apalagi di perusahaan jasa, karena ya yang berhadapan langsung dengan konsumen ya adalah si karyawannya ini gitu. Semakin karyawan kinerjanya bagus, nanti pelanggan juga akan puas gitu dan akan datang lagi gitu ke perusahaan tersebut. Nah, di Waterboom sendiri ini karyawan itu udah sopan, udah rapi, udah ramah, dan seorang karyawan yang baik juga harus komunikatif ya. Jadi nanti kalau yang nanya-nanya nggak, jawabannya tuh on point gitu, nggak bingung gitu kalau ditanya fasilitas-fasilitas di Waterboom misalnya, kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, terus sekarang kita masuk ke P yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah di sini physical evidence. Nah, physical di sini tuh kayak artinya adalah bukti fisik gitu. Jadi sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, dirasa, diraba gitu. Nah, contohnya kayak bangunan-bangunan, fasilitas. Di Waterboom sendiri itu fasilitasnya udah ada kantin, toilet, kamar ganti, sampai poliklinik juga ada. Jadi kalau mohon maaf misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, bisa langsung ke poliklinik gitu. Terus area parkir, cuman mungkin kekurangannya di sini di Waterboom ini area parkirnya tuh kalau liburan masih kurang besar gitu, jadi suka penuh. Mungkin pihak pengelolanya bisa meluaskan lagi area parkirnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke P yang terakhir, itu adalah proses. Nah, proses di sini tuh adalah alur ya teman-teman. Jadi kayak alur untuk mendapatkan layanan yang akan kita pakai gitu. Nah, alur sendiri tuh kalau di Waterboom ini ya harus cepat dan mudah gitu, karena kan orang juga males kalau ribet, prosesnya ribet, jadi males gitu untuk pakai jasa kita. Nah, proses ini juga mencakup seperti pembelian tiketnya ya, tiketing pas di awal-awal, apakah metode pembayarannya juga kayak gimana, apakah melalui Traveloka, udah dapat diskon atau belum, kayak gitu-gitu kan teman-teman. Terus nanti prosedur masuk ke dalam kolam renangnya kayak gimana gitu. Jadi proses ini merupakan alur untuk mendapatkan layanan yang akan kita gunakan gitu teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau yang merupakan singkatan dari S sebagai strength, W sebagai weakness, O sebagai opportunity, dan yang terakhir T sebagai threat. Dan kebetulan kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT pada Waterboom. Pertama-tama saya akan bahas tentang strength atau keunggulan dari Waterboom ini. Nah, beberapa keunggulan dari Waterboom ini, dia itu memiliki harga tiket yang murah, kemudian juga lokasinya yang mudah dijangkau, dan yang paling penting, Waterboom ini memiliki fasilitas antar jemput pengunjung, sehingga bagi pengunjung yang berada di luar Sumatera Barat, mereka akan difasilitasi jemputan, dan itu akan sangat memudahkan para wisatawan. Kemudian setelah membahas keunggulannya, kita akan membahas weakness atau kelemahan dari Waterboom ini. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh Waterboom ini yaitu kekurangan area parkir. Jadi pada masa-masa tertentu seperti masa liburan, itu pengunjung meningkat sehingga dibutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Karena ini menyebabkan para pengunjung memarkir kendaraannya sampai ke jalan, jadi mengganggu lingkungan sekitar. Nah, setelah membahas tadi keunggulan dan juga kelemahannya, sekarang kita akan membahas tentang opportunity atau peluang dari usaha Waterboom ini yang diperkirakan sangat besar ke depannya. Kenapa? Soalnya
masih sedikit waterboom di daerah Sumatera Barat, dan juga dengan fasilitas yang sangat memudahkan para pengunjung dan juga menguntungkan para pengunjung, diperkirakan antusiasme pengunjung akan semakin meningkat di kemudian hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah threat atau halangan maupun ancaman yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Dapat diperkirakan yaitu seperti mungkin akan banyak bertambah wisata waterboom di daerah Sumatera Barat ini, maka waterboom Sawalunto ini harus meningkatkan fasilitasnya, kemudian mungkin wahananya juga ditingkatkan, pelayanannya, sehingga apabila ada waterboom baru nanti tidak akan mempengaruhi efektivitas dari waterboom Sawalunto ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu strategi. Jadi strategi apa aja yang telah dilakukan dengan tepat oleh perusahaan kolam renang waterboom tersebut? Yang pertama dari produk. Jadi produk yang ada di kolam renang waterboom adalah terdiri dari kolam renang dewasa, kolam renang anak, dan kantin. Lalu fasilitas yang ada di kolam renang tersebut juga telah sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan dengan perencanaan serta pengelolaan yang baik. Kemudian yang kedua ada dari harga. Nah, harga masuk kolam waterboom ini cukup murah ya, dan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung. Kemudian yang ketiga ada lokasi. Lokasi kolam renang waterboom ini memiliki lokasi yang strategis. Kolam renang waterboom memiliki tempat parkir yang luas dan tata letak fasilitas untuk pengunjung yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Kemudian yang keempat ada promosi. Manajer dan karyawan kolam renang waterboom melakukan promosi melalui media cetak dan via internet, sehingga pengetahuan masyarakat akan kolam renang waterboom sangat baik gitu. Terus yang kelima ada sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia di kolam renang waterboom ini adalah tenaga-tenaga yang cukup profesional, karyawan dan manajer yang ramah terhadap pengunjung, serta memiliki keahlian yang baik sesuai profesinya masing-masing. Kemudian yang keenam ada proses. Nah, kolam renang waterboom ini selalu tanggap dan cepat dalam menangani segala kebutuhan pengunjung atau keluhan. Dan sistem informasi yang ada di kolam waterboom ini sudah cukup terbilang baik. Kemudian yang terakhir ada layanan pelanggan. Kolam renang waterboom dalam melayani pelanggan dituntut untuk selalu menjaga 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Dan para karyawan kolam renang waterboom selalu tanggap dan siaga jika terjadi sesuatu pada pelanggan. Ya, di sini saya akan menjelaskan inovasi-inovasi baru yang dilakukan secara nyata oleh pihak waterboom Sawalunto. Untuk yang pertama ini ada penambahan wahana baru. Produk merupakan variabel penting dalam sebuah bisnis. Maka dari itu, pengelola waterboom terus membuat dan meningkatkan inovasi-inovasi baru seperti dengan adanya penambahan wahana baru yang diminati oleh para pengunjung ataupun konsumen, sehingga mereka tertarik untuk berkunjung kembali. Oke, next. Yang kedua ini ada melakukan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin terhadap bukti fisik, seperti di area parkir, musola, area ganti, toilet, kantin, gazebo, fasilitas wifi, dan juga klinik. Yang tadi saya sebutkan merupakan bukti fisik dari waterboom yang harus dijaga pemeliharaannya dan juga perawatannya, karena bukti fisik ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Maka dari itu pihak pengelola harus terus menjaga perawatan dan juga pemeliharaan rutin agar konsumen merasa nyaman pada saat menggunakan jasa layanan tersebut. Dan hal ini juga dapat meningkatkan nilai jasa mereka di mata para konsumen.
Oke, next yang ketiga ini ada lebih sering menggunakan kegiatan promosi. Nah, dalam memasarkan produk, hendaknya pihak pemasar objek wisata ini lebih sering menggunakan kegiatan promosi agar si calon wisatawan lebih mengetahui apa saja nih produk baru atau wahana-wahana terbaru dari objek wisata Waterboom Sawalunto tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai saran atau perbaikan atau inovasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ke depannya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai poin nomor 4, yaitu meningkatkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh pengunjung. Jadi, pihak pengelola objek wisata hendaknya dapat lebih meningkatkan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh para pengunjungnya. Contohnya seperti kekurangan dari objek wisata Waterboom Kota Sawah Lunto adalah kurang luasnya area parkir mereka, sehingga banyak dari pengunjungnya yang tidak kebagian tempat parkir dan memilih untuk parkir di badan jalan. Dan hal ini mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar objek wisata menjadi terganggu. Maka dari itu, pihak pengelola objek wisata Waterboom Kota Sawah Lunto dapat mengatasi hal tersebut dengan menyediakan area parkir yang lebih luas dan lebih mumpuni untuk menampung lebih banyak pengunjung tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya, poin nomor 5 yaitu memaksimalkan sumber daya manusia. Jadi, pihak pengelola objek wisata Waterboom Kota Sawah Lunto hendaknya lebih memaksimalkan sumber daya mereka, terutama sumber daya manusianya, agar bisa dikelola dengan lebih baik, seperti diberikan pelatihan, agar kualitas pelayanannya juga dapat lebih meningkat. Karena kualitas pelayanan juga salah satunya bergantung pada kualitas SDM-nya. Selanjutnya adalah poin nomor 6, yaitu melengkapi keamanan. Melengkapi keamanan ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemasangan CCTV di area sekitar objek wisata. Nah, hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengunjung. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin nomor 7, yaitu pemberian bantuan dana dari pemerintah untuk pengembangan objek wisata. Kepada pihak pemerintah diharapkan lebih maksimal untuk menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengawas, yang salah satunya adalah dengan membantu dari pendanaan, terutama pendanaan objek wisata di daerah-daerah sehingga mereka bisa terus berkembang dan agar objek wisata tersebut dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam sektor pariwisata.